Selamat datang. Sudah siap untuk materi ketiga? Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian mengisi presensi kehadiran lewat link khusus ya. Masih dengan teks deskripsi dengan kompetensi dasar, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan struktur teks deskripsi dengan tepat. 2. Menentukan kaidah kebahasaan teks dengan tepat. Materi yang pertama yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, dan 3. Simpulan atau saran. Identifikasi adalah berisi penentuan identitas seseorang, benda, atau objek secara umum. Struktur yang kedua, deskripsi bagian, berisi penyusunan bersistem dalam kelompok menurut suatu kaidah atau standar yang telah ditetapkan berdasarkan pada tanggapan penulis tentang objek. Struktur yang ketiga yaitu simpulan atau saran, berfungsi sebagai penutup sebuah teks yang memuat manfaat sebuah objek. Materi yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 6 kaidah kebahasaannya. Yang pertama, kalimat perincian dari kata umum ke kata khusus. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Beliau ramah dan bertutur kata lembut kepada siapapun. Kata umumnya baik, kata khususnya ramah dan lembut. Yang kedua, kaidah kedua, kalimat cerapan panca indera. Contohnya, Parangtritis adalah pantai panjang yang menghampar luas. Menghampar luas itu bisa kita lihat. Itu ada panca indera melihat ya. Yang ketiga, kata dasar menggunakan konsonan K, P, T, dan S. Contohnya, pantai Parangtritis mempesona. Dengan imbuhan mem, kata dasarnya pesona. Yang keempat, kata sinonim. Contohnya, pantai Parangtritis indah nan elok. Indah itu bersinonim dengan elok. Yang kelima, kata depan dan penggunaan huruf kapital. Contohnya, pantai Parangtritis berada di Yogyakarta. Kata depan Parangtritis itu huruf kapital, P-nya besar, Yogyakarta, Y-nya besar. Yang keenam, kalimat bermajas. Contohnya, angin laut mengelus wajahku dengan lembut. Angin laut kok bisa mengelus wajah ya? Itu adalah majas personifikasi. Jadi, benda mati seolah-olah hidup. Angin laut kok bisa mengelus? Yang bisa mengelus adalah orang atau manusia. Itu adalah materi kita yang ketiga, yaitu struktur. Struktur teks deskripsi ada 3. Identifikasi itu adalah perincian secara umum atau identitas secara umum sebuah objek, sebuah benda atau seseorang. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, itu merupakan suatu kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Yang struktur ketiga yaitu simpulan atau saran. Materi yang kedua yaitu kaidah kebahasaan sebuah teks deskripsi, itu ada 6. Ada kalimat perincian umum ke khusus, ada cerapan panca indera, itu seperti melihat, seperti mendengar. Terus ada kata dasar menggunakan konsonan KPTS. Terus ada sinonim, ada kata depan dan huruf kapital, ada kalimat bermajas yang tadi benda mati seolah-olah hidup ya. Ini ada teks Candi Borobudur. Silahkan kalian baca karena di materi sebelumnya sudah Bu Heni
bacakan. Untuk materi yang ketiga tidak perlu Bu Heni bacakan, tapi bisa kalian baca sendiri, atau nanti akan Bu Heni kirimkan teks ini, teks Candi Borobudur, karena untuk tagihan yaitu kalian nanti menentukan struktur teks dan bukti paragrafnya. Yang kedua, mencari kaidah kebahasaan dari teks itu. Jadi kalau Bu Heni bacakan atau kalian hanya melihat teksnya secara sepintas, mungkin kurang paham. Jadi nanti teksnya akan Bu Heni kirimkan setelah materi ini selesai, dan link kalian bisa mengerjakannya di buku tugas terlebih dahulu sebelum kalian kumpulkan lewat link khusus. Ya, ada 2 tagihan, yaitu kalian menentukan struktur teks, terus ada bukti paragrafnya. Ada berapa paragraf, struktur teksnya itu paragraf keberapa dan keberapanya. Yang kedua, nanti kalian menentukan kaidah kebahasaan 6 itu, dicari dari teks Borobudur itu mana saja yang termasuk kaidah-kaidahnya. Nah, untuk memahaminya, nanti teks akan Bu Heni bagikan setelah materi ini kalian pahami dan kalian simak. Demikian materi kita yang ketiga. Jangan lupa mengerjakan tagihan lewat link khusus ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.